untuk menolong kepada hatiku dan qulubi dari berbagai ma'afadhu ala qulubi anbiya'ihi wa awliya'ihi, dari berbagai ilmu dengan ilmu yang telah dituangkan atas hati-hati para nabinya dan awliya'nya, min ghairi juhdin, tanpa susah payah, watikrohin, dan membolak-balik belajar, ta'allumin dan mengaji. Bahwa kaqauli man yuridu malam, ucapan orang itu sama dengan ucapan orang yang menginginkan harta benda, fayatruku, tapi ia meninggalkan al-harah wa tijarah, bertani atau bertanam dan berdagang, wal kasbah dan berusaha. Ya ta'ala, dan ia menganggur saja. Ya, betul ya. Bapak Ibu dimuliakan Allah, apa maknanya? Persiapan pahamnya kita baca sama-sama dulu. Kemudian kita teliti maksud dari kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam annaka in qassalta wa'alaika wabaluhu wa in syammarta fa ilaika ta'udu tamratuhu wallahu ghaniyun anka wa an amalika wa innama kullu nafsin bima kasabat rahina wa iyyaka an taqula innallaha karimun rahimun yaghfiru dhunuba lil usati fa inna hadhihi kalimatul haqqin urida biha batilun wa sahibuha mulaqabun bil hamaqah bitalqini Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haitsu qala al-kaysu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ahmaku man ittaba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah al-amani wa'lam anna qawlaka hadha yudahi qawla man yuridu ayasira faqihan fi ulumiddin min ghairi ayadrusa washtaghala bil baqala qala innallaha karimun rahimun qadirun ala ayufidu ala qalbi ma afadahu ala qulubi anbiya'i wa awliya'i min ghairi juhdin wa tikrarin wa ta'allumin wa huwa kaqawli man yuridu mala fayatrukul wa tijarah wal kasbah wa ta'attal. Kalau kita simak apa maknanya, Imam Ghazali ingin memberikan wawasan dalam beragama, jangan salah paham, mesti benar dalam memahami agama itu, supaya langkahnya, sikapnya, perbuatannya itu terarah dan selamat. Wa'lam, ketahuilah
annaka bahwa engkau anda in qassarta fa alayka wabalu, jika melalaikan taat, kalau nggak mau taat, nggak mau ibadah, nggak mau sholat, nggak mau puasa, nggak mau korban, fa alayka wabalu, maka sebenarnya kepada engkau lah buruknya akibatnya. Maksudnya kalau kita lalai dalam melaksanakan taat, akibat kelalaian itu yang mengalami kita sendiri, yang terima akibatnya kita sendiri. Itu betul? Ya. Wa in syammarta, dan jika engkau bersungguh-sungguh, jadi lawannya lalai sungguh-sungguh. Hidup ini mesti sungguh-sungguh, Pak. Baik masih muda, Pak. Meskipun sudah tua, tetap mesti sungguh-sungguh, jangan diam, jangan nggak berbuat, jangan nggak beramal. Mesti ada yang mesti kita kerjain semampunya, sekuat tenaganya. Nggak boleh al-kasal, malas. Jangan kita nggak berbuat apa-apa, ngarepin macam-macam. Mesti ada yang kita perbuat, sholat, ibadah, puasa, tilawah, belajar kayak sekarang. Kalau kita melakukan itu mesti akibatnya baik karena kita aktif. Kalau kita nggak aktif, lalai, nggak mau beramal, akibat dari ketidak aktifan itu juga kita juga. Ya. Fa ilaika ta'udu samratuhu, maka melakukan taat, maka kepada engkaulah akan kembali buah kesungguhan itu. Kalau taat sungguh-sungguh, untungnya kita enggak. Kalau kita serius dalam hidup, beramal dengan bagus, bekerja dengan optimal, dagang dengan sungguh-sungguh, manfaatnya buat kita. Gitu. Wallahu ghaniyun anka, sedangkan Allah maha kaya dari kamu. Maksudnya amal yang kita lakukan, sholat, puasa itu kembalinya kepada kita, bukan buat Allah. Itu tahu kan? Allah nggak butuh. Biar kita sholat dari pagi sampai sore malam, Allah nggak butuh sholat kita. Yang mengambil manfaat, faedah dari sholat yang kita lakukan kita. Sebaliknya kalau kita nggak sholat, nggak ibadah, nggak beramal soleh, yang rugi kita sendiri. Itu katanya. Wa amalika, Allah katanya maha kaya darimu dan dari amalmu. Wa inna kullu nafsin, dan sesungguhnya setiap diri manusia bima kasabat rahina, pada amal yang diusahakan digadaikan. Maksudnya amal manusia itu mencerminkan hasil yang dia peroleh. Makin banyak amalnya, makin banyak hasilnya. Makin banyak usahanya, makin banyak juga perolehannya. Jelas nggak? Wa iyyaka an taqula, kata Imam Ghazali, dan jangan engkau berkata, diajarin ini, Innallaha karim, sesungguhnya Allah zat yang maha mulia. Karim itu sebenarnya maha mulia, maha pemurah. Berehan dan barahan. Bagus. Dermawan. Allah. Kalau ngasih nggak kira-kira dia. Karim. Rahim, lagi maha penyayang. Bapak dan ibu saya, kita bisa hadir di masjid Al-Musa pagi ini juga karena Allah. Rahim, penyayang. Allah sayang kita. Allah menciptakan kita, Allah menyayangi hamba. Supaya kita selamat, supaya kita hidup berkah, ngaji no. Yang bimbing kita ke sini Allah. Yang membuat kita ini duduk di masjid ini Allah. Nggak bisa dibantah. Atas bimbingan, taufik dan hidayah Allah kita bisa kemari. Amin. Gitu, ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau Mu'tazilah, Allah nonton aja, semua saya kerjain.
Beda. Sudah tahu nggak? Yang datang kan saya, yang usaha kan saya. Apa katanya? Yaghfiru dzunuba lil usaha. Allah itu yang maha mulia, maha penyayang, yang mengampuni dosa-dosa orang yang durhaka. Hati-hati nih ngomong kayak begini nih. Kenapa? Fa inna hadhil kalimah haq katanya. Urida biha. Karena sesungguhnya perkataan ini adalah perkataan yang benar, ngomongnya benar, kalimatnya benar. Allah itu Karim Rahim, maha pengasih, maha penyayang, maha pemurah, mengampuni dosa-dosa orang durhaka. Kan benar itu ngomongnya. Gak salah tuh kalimat itu betul. Tapi urida biha batil. Kan perkataan yang benar digunakan untuk melakukan yang batil. Maknanya gimana? Bikin aja dosa, ntar kalau udah ujung-ujung baru tobat. Paham kan? Masih aja terus. Allah kan pengampun, Allah penyayang. Kita baru tobat dah. Gak boleh dia begini nih. Bilang apa? Lu ngapain kalau ngaji-ngaji sekarang lu? Nantinya di rumah, ntar gak dapet ilmu. Waktu belajar, kan ada ilmu laduni. Sholat enggak, ngaji enggak, ibadah enggak, pakai ilmu laduni. Bisa, susah. Pengen dapet ilmu laduni juga mesti jadi nabi dulu. Butuh cinta jadi nabi itu ikhtiarnya luar biasa. Itu kan? Ya. Jadi sesuatu kelihatannya benar, kalimatnya benar, tapi implikasinya jadi negatif, akibatnya jadi buruk karena membuat orang malas. Wasahibuha mulaqabun bil hamaqah. Dan orang yang mengatakan itu diberi nama al-hamaqah, tidak cerdas. Tidak cerdas. Pengen pintar nggak mau belajar, pengen masuk surga nggak mau sholat, bagaimana? Itu bagaimana? Nggak cerdas orang, kata Imam Ghazali. Bitalqi di Rasulillah, ya. Dengan pemberian nama dari Rasulullah SAW. Itu qala, sekiranya beliau bersabda. Nah, dasarnya ini lihat Imam Ghazali bilang. Al-Kayyisu, orang yang cerdas akalnya, smart, mandana nafsahu, ialah orang yang telah merendahkan nafsunya. Kalau saya teman-teman, orang yang cerdas, orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya. Wa amila lima ba'dal maut, dan ia beramal untuk bekal sesudah mati. Jadi orang cerdas itu amalnya ditujukan untuk sesudah mati dia. Kalau sesudah mati bagus, di dunia pasti bagus. Untuk bisa seperti itu, dia mesti mengendalikan hawa nafsunya. Makanya Allah baik banget supaya kita bisa cerdas, maka Allah menggembleng kita sebulan Ramadan. Tuh, Ramadan luar biasa tuh Pak. Itu gemblengan habis-habisan tuh. Pagi, siang, sore, malam. Supaya kita apa? Supaya cerdas. Pertanyaannya, kenapa mesti cerdas disuruh puasa? Sudah pernah kita bahas kan dalam hadis Imam Tirmidzi itu dikatakan Rasulullah mengatakan kalbu manusia itu 4 lapis, ingat ya? Ya. Ada hati, ada al-qalbu, hati,
hati jasmani. Hati jasmani itu ya ini tugasnya fakultas kedokteran ya, liver, hepar katanya mereka gitu kan. Ini saya nggak punya kompetensi menjelaskan ini karena saya tidak punya pengetahuan. Makanya nggak boleh sih cerita ini. Nah, hati jasmani ini penting buat manusia. Kenapa? Disinilah sistem metabolisme tubuh diatur sini. Dari sini diatur. Ya akan dibicarakan di sini ar-ruhani. Hati rohani. Hati rohani itu kata Rasulullah ada 4 lapis. Gitu. Untuk sampai pada kesimpulan orang yang cerdas adalah orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya dan beramal untuk sesuatu setelah dia mati. Bagaimana bisa memahami hadis itu? Mesti dibedah hati itu sehingga muncul akal yang cerdas. Hati rohani itu kata Rasulullah bagian paling luar disebut as-sadr, dada. Sadr itu sudur jamaknya. Alladzi yuwaswisu fi sudur. Apa isinya sudur? Ini isinya hawa nafsu nih. Syahwat, pikiran-pikiran yang salah. Ini nih. Akidah yang keliru. Akidah yang keliru. Misalnya kata orang, ada orang bilang Allah salah ngasih wahyu, mestinya ke Sayyidina Ali, ngasihnya Nabi Muhammad, salah tuh. Ini pikiran begini nih nggak bener, bisa terkawal. Ya. Nah, ada di sini nih. Ini hawa nafsu, syahwat, pikiran yang salah, akidah yang keliru, ini berkolaborasi dengan syaitan. Syaitan. Nah, setan di sini dia. Kalau ini kuat, lapis keduanya tenggelam. Nah, muncul. Bisa tangkap nggak? Iya. Lapis keduanya disebut ini dia baru nih. Al-qalbu, hati. Apa isinya hati? Di sini iman. Jadi kalau ditanya di mana iman manusia? Di kalbunya. Kalbunya mana? Kalbu rohani. Ada iman di sini. Iman ini bakal muncul kalau ininya bersih. Bisa tahu nggak? Iya. Iman ini yang ada di hati ini di kalbu bisa muncul berperan kalau ininya bersih. Hawa nafsu, bapak sama ibu ini mau datang pagi-pagi subuh kemari karena ininya bagus sebab ininya bersih. Amin. Kalau hawa nafsunya kuat nggak ngaji. Dengar nggak? Iya. Malas, segan, ngantuk. Dia kipasin nih, setan kipasin. Pernah aja ngaji, lu ngapain sih ngaji lu? Yang ngaji belum tentu masuk surga. Kalau yang ngaji belum tentu gimana dia? Paham nggak tuh? Ini jahat nih, ini tukang kipasin nih. Ngomporin. Tukang ngomporin ini aja nggak jalan. Bisa tahu nggak? Bahaya nih Pak. Makanya ini mesti diwaspadai. Nah, lapis ketiga disebut al-fuad. Al-fuadu. Fuad. Nah, ini isinya ma'rifat. Fuad.
di ma'rifat nih kepada Allah. Kalau orang barat bilang gnosis. Nah, apa bedanya iman dengan ma'rifat? Beda. Kalau iman percaya, kalau ma'rifat kenal Allah. Itu percaya sama Allah, percaya gitu. Yang percaya sama Allah saja belum tentu sholat. Percaya sama Allah dia tapi tidak sholat gitu. Tapi kalau ma'rifat dia bukan percaya, dia yakin, seyakin-yakinnya Allah ada gitu. Kenapa? Kalau orang sudah ma'rifat, semua yang dilihat ini adalah ekspresi dari keberadaan Allah. Maksudnya, begitu Bapak lihat matahari, di pikiran Bapak, di pikiran Ibu ada Allah. Kenapa? Tidak mungkin ada matahari kalau nggak ada yang bikin. Diam aja. Ya. Adanya matahari menjadi bukti adanya pembikinnya. Ya. Pembikin matahari pasti bukan matahari, Allah. Jadi begitu Bapak Ibu lihat matahari, ingat Allah. Bukan matahari itu Allah, bukan. Itu tahu? Iya. Sama nih, nggak mungkin ada papan tulis kalau nggak ada yang bikin, betul nggak? Iya. Begitu Bapak lihat papan tulis di pikiran Bapak pasti ada yang bikin. Yang bikin papan tulis pasti bukan papan tulis. Ya. Kenapa? Dari kemarin segini-gini aja nggak pernah nih. Yang bikin papan tulis pasti yang lebih cerdas dari sebuah papan tulis, namanya manusia. Jadi begitu Bapak Ibu lihat papan tulis, ada manusia yang bikin begitu. Bisa tangkap kan? Ya. Di pikiran kita. Lapis yang paling dalam al-lub namanya, di al-lub. Kalau sudah sampai al-lub, ya, orang Indonesia nggak bisa bilang lubuk hati. Lubuk. Ada kan? Ya. Dari lubuk hati yang paling dalam, kami sampai ke ucapan terima kasih. Jadi intinya kalbu ini di sini dia al-lub ini intinya di sini dia. Disinilah akal, gitu. Makanya orang yang punya lub disebut ulul albab. Bisa tak apa? Ya. Akal ada di sini. Dan disinilah gitu ya. Kalau Imam Turmudi bilang inilah nurut tauhid, cahaya tauhid. Ya, kalau ulama sufi mengatakan disinilah kita bisa merasakan hadirnya Allah. Hadirnya Allah. Sekarang masuk ke situ. Bagaimana memahami hadis al-kaisu mandana nafsa wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya, katanya, dan beramal untuk hidup setelah mati. Amanahnya Pak. Ini akal ini ada di sini, bisa cerdas kalau ininya bersih. Bapak nih Ibu cerdas, lebih memilih amal buat kesenangan di akhirat dibanding di dunia. Kenapa? Ininya bisa dikalahkan. Kalau keinginan hawa nafsu ini dominan, ininya tenggelam. Iya. Susah kan ngaji gini nih. Iya. Tenggelaman. Telum. Ambles. Itu tanggal ya? Itu sebabnya orang yang cerdas, yang ininya bagus, lubnya bagus, ya, kalau ininya bisa dia kendalikan. Iya. Kalau ini bisa dikendalikan, imannya muncul. Kalau imannya muncul, diasah lagi muncul ma'rifatnya. Kalau ma'rifat diasah terus, muncul lubuk hatinya nih, nur tauhid. Amin. Ada Allah di dalam dirinya itu. Orang kalau dibimbing oleh Allah hatinya itu, nah muncul sini amal soleh.
amal soleh banyak, karena imannya bagus, ma'rifatnya bagus, dia punya dua nih manfaat. Kalau amalnya bagus karena imannya bagus, akan senang di dunia. Yang bilang siapa? Quran. Man amila sholihan min dzakari wa unsa wa huwa mu'minun falanuhyanu hayatan thayyibah. Siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, kedengeran? Iya. Kalau nggak kedengeran mau pindah. Kelihatan tuh ustadznya. Iya. Jelas. Saya nggak main itu dah. Ngaji subuh memberat. Oh, Makanya bersyukur nih panitia nih, pengurus masjidnya nih, tangga dan kopi. Kopi susu. Kalau kopi masih berat juga. Itu diganjel apa itu? Gaya. Lemper. Leper. Nah bapak kalau punya rezeki banyak, jangan bingung-bingung. Taruh di arus waktu. Gimana caranya? Berapa nih biaya buat gue? Ntar saya tanggung. Amin. Amin. Berapa kopi? Ntar saya tanggung dah. Pahalanya gede pak. Amin. Bukan buat saya paling cuma 12 karena ini habis. Kata Nabi, afdhalus shadaqah, seutama sedekah sedekah kepada orang takwa. Amin. Orang takwa ada yang di masjid. Orang soleh ada di masjid. Kalau bapak sedekah buat orang soleh, lemper satu, gara-gara makan lemper badannya sehat, dia nanti sholat duha. Amin. Tadi dia zohor. Setiap dia sholat untuk amal soleh, gara-gara lempernya kita kasih, dapat lagi paling ada lemper. Amin. Gitu aja. Semua mikirnya pak. Jangan kok, Ustaz ngajarin sedekah. Ngomongin duit dulu katanya. Bukan buat saya. Paham itu ya? Iya. Nih, di dunia bagus nih kalau orang nih amal solehnya, orang cerdas nih amal soleh di dunia bagus, di akhirat. Di sini hayatan thayyibah. Hayatan thayyibah. Kehidupan yang bahagia. Amin. Hayat tuh hidup, thayyibah thayyib, hidupnya thayyib dia. Bang Toyib. Baik. Kalau hidupnya thayyib, di akhirat pasti lebih bagus lagi. Allah membalas lebih bagus lagi dibanding di dunia. Apa itu? Liqa'ullah. Ketemu Allah. Perjumpaan dengan Allah. Ya, maksudnya. Orang yang hidupnya polanya kayak begini cerdas. Bisa tahu nggak? Jadi ngaji kita ini tujuannya kemarin nih supaya cerdas. Jelas? Ya. Jadi hadisnya pendek cuma tajam Nabi. Hebat. Allahumma shalli alaihi. Pinter. Makanya orang paling pinter sedunia Nabi Muhammad. The smartest man in the world, the Prophet of Muhammad. Orang paling cerdas sedunia Nabi Muhammad. Oke. Beliau nggak sekolah, tapi gurunya langsung Allah. Orang satu-satunya masih hidup di dunia bisa ketemu Allah Nabi Muhammad. Kalau orang baru ngomong Allah katanya. Kalau Nabi ketemu langsung, paling cerdas tuh Nabi Muhammad. Jadi hadisnya pendek, keterangannya panjang. Dengeran? Iya. Makanya kita ngaji supaya cerdas. Kita bersyukur pada Allah, terima kasih sama Nabi yang mau mencerdaskan umatnya. Amin. Tausiahnya kalau nggak ngaji rugi ente. Bener nggak? Iya. Tinggal duduk aja. Paling sejam paling lama. Betul nggak?
masjidnya full AC, karpet empuk, speaker kencang, air banyak, ustadznya dijemput, tinggal duduk rumah. Bapak kalau tinggal di kampung, kalau di dusun, kalau mau ngaji mesti jalan dulu tuh dari rumah ke sana ke pondok 5 km jauh, belum becek lagi. Jalannya gelap, masjidnya lampunya kecil. Kadang-kadang kiainya datang, kadang-kadang kalah. Kadang-kadang jemput. Kalau kita tinggal di dusun, orang gitu ya datang ke pondok atau ke masjid. Kalau kita di sini, usah gitu. Apanya? Gurunya tidak dikongsi. Kita tinggal nyendok, tinggal dengerin. Jadi bersyukur Pak jadi orang Al-Uswah. Tausiahnya apa? Ramein masjid Al-Uswah. Kalau nggak muat bawa naik ke atas mau. Jangan sampai di atas kita kontrakin. Tempat jin. Kalau boleh saran saya, masjid jangan kalah sama apotik. Jangan marah ya. Itu tahu nggak apotik? Perang dia, perang. Udah gitu dikasih lagi kaca supaya mantul. Nah jangan gelap ya, no di atas. Pasang aja lampu jadi terang, banyak nurnya banyak. Jangan marah ya. Biar terang. Paling ntar saya pulang kan tutup nih, aja selesai kan, matiin lagi. Paling sejam 2 jam lah. Gak bakal ngabisin ratusan juta. Apa tuh? Kalau gelap begitu kayaknya orang segan ke atas. Iya nggak? Baik. Jadi kenapa Nabi bilang orang cerdas yang kayak tadi? Ini tadi bisa mengendalikan hawa nafsunya dengan bagus dan hidup untuk sesuatu yang lebih baik ke depan ke akhirat. Kenapa cerdas? Karena akhirat itu tidak ada ujungnya. Kalau di dunia ada ujungnya, ada akhirnya, ada ajalnya. Paling 100 tahun. Itu juga jarang yang umur 100 tahun. Kalau di akhirat nggak ada ratus miliaran tahun, nggak ada ujungnya tuh, tidak terhingga. Mesti kan nggak? Saya kan suka ngajarin gini kan. Kenapa Nabi bilang cerdas? Hidup di dunia dibandingkan akhirat, dunia dibagi akhirat. Bapak mau hidup berapa tahun? 100 ya. Akhirat tidak terhingga. 100 dibagi tidak terhingga 0. 0,00 panjang. 0 artinya tidak bermakna, tidak signifikan. Nah, kita nggak pengen hidup di dunia tidak bermakna, nggak mau. Nah, supaya hidupnya bermakna, maka diturunkan agama, gitu. Supaya manusia cerdas, gitu. Agama diturunkan supaya jangan nol nih, supaya bermakna satu dia. Karena gede 1 sama 0. 1. Banyak kan 1 dengan 0. Kalau kepengen 1, ada syaratnya nih. Yang 100 mesti dirubah jadi tidak terhingga nih. Umur Bapak cuma 100 tahun, tapi nilainya tidak terhingga. Tidak terhingga bagi tidak terhingga 1. 1 itu signifikan, bermakna. Jarang ngaji signifikan. Betul nggak ya? Itu bermakna nih. Tuh, agama diturunkan supaya hidup itu bermakna, ada maknanya. Nah, supaya bermakna, agama ngajarin
kalbunya mesti dicerdasin. Di situlah fungsinya ilmu tasawuf itu, mencerdaskan hati manusia supaya ujungnya kayak begini. Pertanyaannya, bisa nggak umur 100 tahun jadi tidak teringat? Bisa dong. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku sepenuh-penuhnya buat Allah. Yang 100 tahun buat Allah jadi tidak teringat. Nah, tugasnya agama memberi penerangan kepada ini. Tugasnya kita merubah, mentransformasi 100 jadi tidak teringat. Jadi cerdas. Amin. Amin. Ngomong-ngomong belum minum ya. Kita minum dulu ya. Kopi. Saya dari tadi jam 9 dulu lihat nih. Mati. Baik. Baterainya baik. Jadi orang yang cerdas tadi itu wal ahmaq, dan orang yang tidak cerdas manittaba nafsahu hawaha, ialah orang yang mengikuti nafsunya, ada keinginannya. Wa tamanna 'ala Allah al-amani, dan ia berangan-angan kepada Allah dengan angan-angan yang bohong. Nah, itu. Ini contohnya. Wa'lam, ketahuilah, ana qaulaka hadza, bahwasanya ucapanmu ini yudahi, menyerupai qaulaman, dengan ucapan orang yuridu ayyasira faqihan, yang mau menjadi orang yang mengerti fi ulumiddin, dalam berbagai ilmu agama, min ghairi ayyadrusa ilman, tetapi ia tidak mau belajar. Bagaimana pengen jadi ahli fikih tapi nggak mau belajar? Bagaimana pengen jadi alim tapi nggak mau belajar ilmu? Wastaghala bil batalah, dan ia sibuk dengan pengangguran, sibuk nganggur. Tausiahnya, jangan kosong Pak, Ibu jangan kosong dari amal soleh, jangan nganggur. Mesti ada tuh, setiap amal yang kita lakukan mesti ada isinya. Amin. Kedengaran? Ya. Kemarin saya khutbah di situ soal amanah. Saya kasih tahu, kata Rasulullah, ada 2 nikmat di mana kebanyakan orang nikmat, karena nikmat itu kemudian tergelincir. Apa itu? Nikmatus sihah wa nikmatul farah. Nikmat sehat. Banyak orang begitu sehat lupa sama Allah, baru sakit baru pegang tasbih. Kita tahu tengokin rumah sakit begini kayak wali dia. Ya Allah, alim banget, dulunya baru-baru tasbih, masjidnya kagak. Jangan begitu, paham itu, jangan marah ya. Waktu sehat ingat Allah, dan kalau suatu saat sakit kita tetap ingat Allah. Amin. Yang kedua, nikmatul faraq, nikmat waktu senggang. Banyak orang waktu senggangnya tadi dipakai buat amal produktif. Jadi jangan nganggur Pak. Nggak bagus, orang udah CIB, mau kemana dong? Karaoke aja. Ngabisan dan Parah. paham itu? Jangan. Mau kemana dong? Masjid, cakep. Mana ngaji, cakep. Jelas? Jangan marah ya. Rambut udah kubanan, jalan susah, masih mau karaokean juga ya. Setelah paham gak tuh? Cucunya bilang, "Bang, gimana sih Bang?" Meskipun udah tua, mesti ada amal produktif yang menghasilkan sesuatu buat menguntungnya di akhirat. Amin. Jaringannya nongol. Wa qala innallaha karimun rahimun qadirun, dan dia berkata sesungguhnya Allah zat yang mulia
lagi maha penyayang, lagi maha kuasa. Ayufidu ala qalbi, untuk menuangkan kepada hatiku minal ulum, dari berbagai ilmu. Ma'afadahu, dengan ilmu yang telah dituangkannya, ala qulubi anbiya'i, atas hati-hati para nabinya, wa auliya'i, dan para walinya, min ghairi juhdin, tanpa susah payah. Ini cara berpikir gini nggak boleh. Allah kan pemurah, nanti juga Allah ngasih ilmu sama saya. Kayak Allah ngasih ilmu para nabi-nabi, wali-wali, nggak susah payah. Saya ngapain nih capek-capek ngaji? Kita juga dapat ilmu. Ngelamun, dapat nggak bisa. Belajar. Paham nggak? Ngomong aja. Lama-lama saya tangki pasir. Daripada bangun cobain enak nih. Paham nggak tuh? Begitu dicobain singit, perhatian, covid lagi sakau. Allah. Alhamdulillah. Jadi jangan pengen dapat ilmu tanpa susah payah gitu. Watikrorin, dengan mengulang balik belajar. Gak apa-apa belajar bolak-balik. Gitu. Tahu Imam Ibnu Hajar? Ya. 10 tahun belajar hadis nggak ngerti-ngerti. 10 tahun. Aduh, saya udah 10 tahun belajar hadis nggak ngerti-ngerti, bingung saya. Dia hampir putus asa. Ketika dia hampir putus asa nih, Imam Ibnu Hajar, dia duduk tuh. Ketika duduk, dia lihat ada air netes. Air jatuh dari atas, dibanding batu. Dia lihatin tuh air. Lama-lama tuh batu, lama-lama cowok, cekung, gitu. Besok datang lihat, udah tembus bolong. Kalau batu aja gara-gara ditetesin air bisa tembus, apalagi hati saya, pasti bisa nih. Sejak itu dia bangkit maju, terus berjuang belajar dengan sungguh-sungguh. Dan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani itu kemudian berjasa memberi syarah kitab Sahih Bukhari. Saya ngajar kitab itu pada tempat lain. Sahih Bukhari ada syarahnya. Yang nulis Ibnu Hajar setelah 10 tahun, hampir putus asa. Sekarang cemerlang. Kalau orang barat bilang Quran kedua itu Sahih Bukhari. Jilidnya sampai 23 jilid itu kitabnya. Fathul Bari. Kenapa? Cerdas. Maksud saya, kita jangan berhenti belajar. Amin. Setuju nggak? Setuju. Wa ta'allumin, mengaji katanya. Wa huwa kaqaulin, ucapan orang seperti ini, man yuridu malan, sama dengan ucapan orang yang menginginkan harta benda, fayatruku katanya, tapi dia meninggalkan al-harasah, bertani, bertanam, bertijarah, berdagang, wal kasab, dan usaha. Kepengen kaya tapi enggak usaha. Gimana? Pengen kaya tapi nggak mau dagang, pengen kaya tapi nggak mau bercocok tanam. Nggak mungkin dong, tidak cerdas. Yes? Alhamdulillah. Cukup dulu ya. Ngaji kalau lama-lama gendek ya tiap hari. Sama tuh. Lama nyolotin Ustaz. Itu memang begini, Imam Ghazali mendorong kita maju. Meskipun dia udah wafat, tapi jasanya besar. Amin. Mendorong orang untuk maju secara keilmuan. Kalau ilmunya maju, pasti amalnya bagus. Kalau amalnya bagus, hayatan thayyibah, hidupnya pasti bahagia. Amin. Gitu ya. Tandain deh halaman 181 ya. Ada yang belum jelas? Nah, bagaimana pemahaman hadis mohon dikoreksi bahwa dalam manusia itu ada 10 kepala darah, karena
Inna fil jasadi mudghah. Hadis ini masyhur di kalangan ulama tasawuf, juga di ahli fikih. Sesungguhnya dalam jasad manusia ada segumpal darah. Idza saluhan, apabila gumpalan darah itu bagus, saluha sairul jasadi kullu, maka baguslah seluruh katanya jasadnya. Wa idza fasadat, apabila rusak gumpalan darah itu, fasada sairul jasadi kullu, maka rusaklah seluruh jasad orang itu. Ditanya, apa itu ya Rasul yang dimaksud mudghah? Ala wahyal qalbu, itulah kalbu. Nah, Nabi ingin nanti tahu, itulah kalbu dalam makna jasmani. Tapi dibalik makna jasmani mesti ada makna rohani. Karena manusia itu kalbunya bukan jasmani aja, ada yang rohaninya. Yang kita bahas sekarang kalbu dalam makna rohani. Yang makna jasmani itu tugasnya kedokteran yang menjelaskannya. Dia bisa tahu tuh hati itu pengaruhnya kemana aja,